Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam on swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, kami di sini akan menjelaskan mengenai operational research, yaitu mengenai game teori. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan saya sendiri Muhammad Yazid Gandhi, Risma Aulia Dewi, Aditya Rizka Ramadan, Wahyu Jati Pamungkas, dan Hafiz Hakim Hidayat. Pada penelitian kali ini, kami memodifikasi suatu jurnal yang berjudul Penerapan Konsep Teori Permainan atau Game Teori dalam Pemilihan Strategi Kampanye Politik. Studi kasus strategi pemenangan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Pendahuluan, apa itu game teori? Game teori adalah ilmu pengetahuan berupa teori matematis yang digunakan untuk menentukan, merumuskan, dan mempelajari suatu situasi konflik atau kompetisi yang melibatkan dua atau lebih pihak guna mendapatkan suatu keputusan yang optimal bagi setiap pihak menurut Henry Tahunus 2009. Bagaimana praktiknya? Dalam teori permainan, para pemain memanfaatkan teknik matematika dan pemikiran logis agar sampai pada kemungkinan strategi terbaik dalam pengambilan keputusan untuk memenangkan persaingan. Strategi optimal dapat dilihat dari nilai payoff atau nilai yang bisa diharapkan dari hasil penggunaan strategi yang optimal. Selanjutnya ke studi kasus. Pada penelitian ini membahas mengenai penerapan teori permainan dalam pemilihan strategi kampanye politik. Dengan studi kasus strategi pemenangan pemilu kada modifikasi dengan menggunakan konsep 3% non-zero sum game untuk menentukan keputusan optimal dari ketiga pasangan calon. Tujuannya, yang pertama untuk mengetahui ekspektasi nilai hasil penggunaan strategi dari ketiga pasangan calon. Lalu yang kedua untuk mengetahui strategi ketiga pasangan calon pada pemilu kada modifikasi untuk memperoleh suara maksimal menggunakan konsep teori permainan. Selanjutnya merupakan pengumpulan data. Pada pengumpulan data dilakukan memodifikasi data yang tertera dalam jurnal acuan dengan tujuan dan studi kasus yang sama. Berikut merupakan tabel hasil perolehan kuesioner modifikasi berdasarkan gender. Selanjutnya merupakan pengolahan data berdasarkan tabel 2 yang akan digunakan pada teori permainan hanya hasil pengisian kuesioner yang responden yang memilih salah satu calon. Persentase responden yang tidak memberikan jawaban tidak akan diperhitungkan. Misal untuk penjaringan responden berdasarkan gender, pemilih laki-laki basisnya adalah 60,5% dari sampel dengan 15,15%. Bagiannya tidak menjawab dengan mengurangkan 15,5% dari pemilih laki-laki, maka basisnya akan berkurang. Hal ini berarti basis pemilih laki-laki akan menjadi 53,54% dari sampel. Dari basis itu ditentukan persentase distribusi pemilih terhadap masing-masing pemain. Kemudian dengan cara yang sama maka akan diperoleh persentase yang memilih masing-masing pemain seperti yang tersaji pada tabel 4.3 berikut ini. Selanjutnya dihitung nilai payoff setiap pemain yang akan digunakan dalam matriks berdasarkan tabel 4.3. Diketahui bahwa basis pemilih laki-laki adalah 53,54 dari total basis baru yaitu 88,89%. Sebagai contoh, hasil pengisian kuesioner pemain A sebesar 23,5% atau 0,2350, maka perolehan pemain A berdasarkan gender laki-laki adalah sebagai berikut. Didapatkan hasil 14,15%. Kemudian dengan cara yang sama maka didapat hasil perolehan bagi masing-masing pemain seperti yang tersaji pada tabel 4.4 berikut ini. Berikut merupakan perhitungan payoff bagi pemain A, pemain B, dan pemain C secara berturut-turut dapat ditentukan sebagai berikut berdasarkan tabel 4.4. Berdasarkan bentuk umum matriks payoff 1 dan contoh perhitungan elemen matriks di atas, diperoleh matriks payoff untuk pemain di setiap matriks yang tersaji pada matriks 2. Dari matriks 2 ini selanjutnya ditentukan strategi optimal bagi setiap pemain. Strategi optimal dapat ditentukan menggunakan konsep equilibrium Nash. Titik equilibrium Nash adalah kondisi di mana setiap komponen payoff pada suatu set strategi merupakan respon terbaik bagi semua pemain. Hasil pengujian responden terbaik ketiga pemain berdasarkan matriks payoff 2 dapat disajikan pada matriks 3. Hal ini berarti pada pengujian tersebut diperoleh titik equilibrium Nash. Strategi terbaik yang disarankan bagi setiap pemain adalah set strategi A2, B1, dan C2 dengan nilai payoff masing-masing yaitu min 14,04, 2,24, dan min 8,44 yang merupakan titik equilibrium murni Nash sebagai strategi optimal bagi semua pemain. Selanjutnya ada kesimpulan, di mana hal ini dapat disimpulkan jika pemain A menggunakan strategi equilibrium, maka kemungkinan terburuk baginya adalah akan mengalami ketertinggalan suara maksimal 15,79% dari pemain lainnya.
Selanjutnya, jika pemain B menggunakan strategi equilibrium, maka kemungkinan terburuk baginya adalah memperoleh keunggulan suara minimal 2,51% dari pemain lain. Lebih lanjut lagi, jika pemain C menggunakan strategi equilibrium, maka kemungkinan terburuk baginya adalah akan mengalami ketertinggalan suara maksimal 9,49% dari pemain lain. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Nah, habis jalan-jalan pulangnya ke rumah, di tengah-tengah jalan ada kubangan. Mohon maaf bila ada kata yang salah, karena itu bukan yang kami harapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.